Bapak Jokowi memenuhi panggilannya Bareskrim Polri ya atas laporannya terkait ijazah palsu. Nah, Bapak Jokowi sudah memenuhi panggilan untuk dimintai keterangan tentang laporannya atas tuduhan ijazah palsu di Bareskrim Polri Polda. Nah, sekarang yang jadi masalahnya, Bapak Jokowi sudah membawa ijazah aslinya ke Bareskrim. Tentu ini akan membuat si Roy Suryo CS ketakutan ketir-ketir. Karena apa? Bapak Jokowi sebenarnya malas melaporkan. Karena apa? Ya takutnya kasihan, karena sudah pasti yang akan menang Bapak Jokowi. Karena Bapak Jokowi itu benar-benar memiliki ijazah aslinya di lulusan UGM. Kalaupun diteruskan, Bapak Jokowi kasihan itu nanti si Roy CS di penjara gitu ya. Tapi yang dikasihan ini kurang ajar, ngelunjak, kampret gitulah. Ya, penebar hoaks, pembuat onar, panci, mantan narapidana sekali si Roy Suryo. Ya, sekelas mantan Kapolri Bareskrim yaitu Bapak Susnodi Aji memberikan keterangan tentang ijazah Pak Jokowi yang dituduh ijazah palsu. Saya rasa sangat relevan sekali Bapak Susnodi Aji ini memberikan pandangan atau pendapat tentang ijazah Bapak Jokowi. Ya, sekarang kita lihat saja kedepannya bagaimana si Suryo CS ini, apakah akan drama lagi atau seperti apa? Drama ya kalian tahu sendirilah, dramanya si Roy Suryo, Tifa, Rismon, siapa lagi? Pasti banyak drama kalau dipanggil ke Bareskrim. Entah katanya nanti yang alasannya perutnya sakit, mencret, apa segala macem. Tapi nggak sesuai dengan yang keluar-keluar gitu ya. Nggak sesuai dengan yang awalnya tuntut Jokowi, adili Jokowi, serahkan ijazah Jokowi. Giliran Bapak Jokowi sudah melakukan, kalang kabut dia, ketakutan dia, kan kampret gitu loh, ya kan, seperti sapi ompong, nggak punya dasar, bilang ijazah Bapak Jokowi palsu. Giliran dilaporkan, macam sapi ompong, nggak punya nyali lagi. Aduh, Roy Suryo dan CS. Saya kalau lihat mukanya Roy Suryo itu pengen itu aja, gregetan. Orang sudah panci, menteri panci, korupsi, mantan narapidana, lengkap sudah. Kalau Roy mau diapakan lagi, namanya sudah kayak gitu, jelek, panci. Ya, jadi seperti apa laporan Bapak Jokowi atau Bapak Jokowi mendatangi Bareskrim Polri dan mengatakan bahwa membawa ijazah aslinya. Roy siap-siap. Jadi seperti apa penjelasan Bapak Jokowi dan Bapak Susnodi Aji? Langsung saja kita simak videonya berikut ini. Dari Bareskrim untuk memberikan keterangan atas aduan dari masyarakat kepada Bareskrim, dan saya memenuhi undangan itu. Sekaligus saya mengambil ijazah yang saat yang lalu diantarkan ke Bareskrim dan sudah saya ambil. Apa saja Pak pertanyaan yang tadi diajukan oleh penyidik Pak? Ada 22 pertanyaan yang tadi disampaikan, ya sekitar ijazah dari SD, SMP, SMA, sampai universitas, juga yang berkaitan dengan skripsi, dengan kegiatan saat mahasiswa saya di sekitar itu. Ya. Pak, itu kan tadi sekalian ngambil ijazah, apakah artinya proses uji lapornya sudah selesai dilakukan atau seperti Ya, nanti ditanyakan ke Bareskrim. Boleh ditunjukkan mungkin Pak ijazahnya gitu Pak, ini kan sudah dibawa. Kasih lihat gitu Pak sedikit. Ijazah nanti akan kami buka pada saat
diminta oleh pengadilan, oleh hakim. Pak, ini kan tapi di pemeriksaan kali ini sebagai terlapor, nah dari Pak Jokowi sendiri melihatnya seperti apa? Kemarin kan di Polda Ya. sebagai pelapor. Ya nggak apa-apa. Saya datang kalau diundang untuk baik diperiksa, untuk dimintai keterangan ya saya datang. Pak, ada tanggapan nggak Pak soal Pak Budi Ari disebut di terdakwa online? Enggak, yang berkaitan dengan ini aja. Pak, ini terkait sebelumnya dari Ibu Ketum PDIP sempat menyebut kalau misalkan memang ijazahnya asli itu tinggal ditunjukkan aja, nggak perlu sampai repot-repot seperti ini. Mungkin bisa ada tanggapan Pak Jokowi? Saya itu sebetulnya sedih Sedih karena apa? kalau proses hukum mengenai ijazah ini maju lagi ke tahapan berikutnya. Saya kasihan, tapi ya ini kan sudah keterlaluan, jadi ya kita tunggu proses hukum selanjutnya. Ya saya rasa itu aja. Pernyataan Anda tadi yang menarik bahwa ini UGM sudah memberikan pernyataan bahwa benar Pak Jokowi berkuliah. Terus juga dikuatkan dengan teman seangkatan yang mengaku bahwa mengenyam pendidikan 1 tahun lulus bersama dengan Joko Widodo. Menurut Anda apakah memang ini sudah final ataukah memang ini masih terus menjadi pertanyaan? Karena kemarin sempat ada yang bilang bahwa ini dosen pembimbing yang bukan dosen skripsinya dari Jokowi dan segala macam. Tetapi apakah menurut Anda sebenarnya pernyataan UGM dan juga ada teman ini sebenarnya sudah bersifat akhir bahwa oke, ini Jokowi adalah mahasiswa UGM dan benar-benar lulus mendapatkan ijazah dari UGM? Nah, debat itu ada 2 macam ya. Ya. 1 debat kusir, 2 debat ilmiah berlandaskan hukum. Ya. Debat ilmiah berlandaskan hukum ya begitu, proses hukum, pembuktian, tidak asumsi. Kalau berasumsi, yang diperdebatkan fotonya, yang diperdebatkan skripsinya. Kan pokok masalah adalah ijazah palsu apa asli. Maka yang disidik itu proses mendapatkannya benar apa tidak. Siapa yang berwenang memberikan pernyataan? UGM. Apa alat buktinya? Ya dokumen-dokumen yang ada di UGM. Ya. Kemudian yang diperdebatkan 2 adalah ijazah yang dipegang Pak Jokowi. Siapa yang mengeluarkan? UGM. Prosesnya oleh UGM, yang berwenang menerangkan itu adalah UGM, bukan hasil laborat. Nah, yang sekarang diributkan adalah yang beredar di medsos. Nah, kemudian keluar tuntutan Pak Jokowi harus nunjukkan ke publik. Ya suka-sukanya Pak Jokowi. Kecuali kalau proses hukum, Pak Jokowi diminta oleh aparat penyidik menyerahkan barang bukti atau ijazahnya. Itu harus wajib hukumnya sebagai warga negara taat pada hukum. Loh, kalau tiap hari dipamerkan pada publik, ya hukum kita tidak begitu prosesnya. Oke Pak, kalau misalkan ini sebelum saya ke Mas Ruby, kalau melihat bahwa hingga saat ini masih terus ada kecurigaan dalam arti bahwa ini orang selalu membandingkan, kalau kita lihat di medsos bagaimana skripsinya, kalau kata yang tersebar di medsos ini bukan skripsi tapi tesis, terus juga tidak ditandatangan oleh dosen. Apakah memang kecurigaan-kecurigaan ini layak untuk diperiksa oleh penyidik ataukah memang sebenarnya penyidik harus mengikuti aturan-aturan yang sebenarnya sudah sesuai dengan SOP dalam pemeriksaan ijazah ini asli atau palsu? Yang dipersoalkan ijazah, kemudian melebar ke skripsi. Nah, skripsi dan sebagainya yang berwenang menjelaskan itu adalah UGM. Bukan publik. Nah, tetapi suara pelapor itu kan diadopsi dengan pemeriksaan saksi pelapor. Tapi apa yang dijelaskan oleh saksi pelapor selaras dengan yang dijelaskan oleh UGM atau tidak? Kalau tidak, berarti yang benar siapa? Yang benar ya UGM, dia yang ngeluarin kok. Pak Jokowi, halo. Anda adalah bintang utama hari-hari ini di Indonesia. Walaupun terus saja dihujat dan berbagai cara, diserang dari berbagai penjuru,
mulai dari status ijazahnya, dugaan korupsinya yang dirilis oleh lembaga internasional itu, dan lain-lain. Namun saya menduga Pak Jokowi sekarang paling menikmati hidup, paling berbahagia. Mengapa? Pertama, meskipun tidak lagi berkuasa, namun beliau tetap menjadi pusat perbincangan, masuk terus dalam orbit perbincangan utama oleh publik bangsa ini, bahkan mungkin saja di mancanegara. Ya, terkait dengan serangan-serangan tadi, beliau pun tidak gentar karena yakin bahwa yang dituduhkan itu tidak benar. Yang menuduh itulah yang memfitnahnya. Kira-kira begitu. Yang kedua, kembali meskipun tidak lagi jadi presiden, tapi masih dianggap sebagai bos dari sejumlah pejabat penyelenggara pelayanan publik negeri ini. Gitu. Jadi tidak ada itu presiden, bahkan Megawati dulu, SBY, Gus Dur, Soeharto, tidak ada yang memboskan mereka seperti halnya hari-hari ini. Para pejabat negeri ini masih banyak yang menjadikan Pak Jokowi sebagai bos, dan itu artinya masih berkuasa meskipun tidak lagi menjadi presiden. Yang ketiga, apalagi ini putra pertama beliau, Pak Gibran, jadi wakil presiden. Jadi menikmati hidup di akhir setelah tidak lagi jadi presiden. Itulah Pak Jokowi sebagai bintang utama hari-hari ini di Indonesia. Posting ini ijazah asli gitu ya, tapi ternyata yang punya ijazah nggak mengakui kalau itu asli. Ya, kader partai itu, ya dia yang harusnya bisa kena itu. Dia bisa kena 8 tahun atau 12 tahun. Sedangkan Dr. Ismon, Dr. Tifa, saya tidak melakukan apapun terhadap barang elektronik. Dan yang penting, barang elektroniknya nggak ada. Jadi Roy, kamu itu ya Roy ya, kalau memang sudah bego, nggak usah lagi pakai berlaga-laga bego lagi. Orang sudah tahu kok kalau kamu itu dasar memang bego. Nggak usah pakai acara ngales-ngales lagi, Roy. Ibaratkan tuh mengatakan kami tidak ngapa-ngapain terhadap foto itu, katanya. Lah, tidak ngapa-ngapain apa? Sejak tahun 2022 kelompok kalian itu sampai sekarang itu selalu mengatakan Bapak Jokowi itu tidak pernah sekolah, tidak pernah kuliah, tidak punya ijazah, ijazahnya yang digunakan itu ijazah palsu. Itu yang kamu suguhkan kepada masyarakat Indonesia dari dulu, gitu loh. Jadi ngeles apa lagi? Kamu bilang tidak ada ngapa-ngapain lah, kalian itu analisis foto lah segala. Kamu bilang itu fotonya itu tidak sesuai dengan foto Jokowi. Itu kata kamu. Kemudian kata Tipa, ini fotonya ini di atas di atas stempel. Nah, bukan stempel di atas foto. Terus kata Rismon, oh itu ijazah yang ada itu first time nyoroman. Nah itu kan kalian menganalisis. Yang menganalisis ijazah itu kan kalian mengatakan palsu, menyebarkan. Jadi kenapa mau melarikan lagi ke orang lain gitu loh? Ya terima aja lah Roy, sudah. Nggak usah banyak les. Jejak rekam digital itu banyak beredar loh. Kalau kalian sudah menyebarkan fitnah, memprovokasi, penghasutan terhadap orang lain itu sudah ada. Jadi kalau kamu memang ibarat apa ya, kalau kamu memang sudah memang dasarnya memang ya bego aja gitu loh, nggak usah ngales-ngales lagi.